Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel MJRT 53 Racing, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Oke teman-teman semuanya, sekarang saya akan membuat video seputaran dari perbaikan motor ya. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan setelah pemakaian motor selama 5 bulan. Jadi seperti teman-teman lihat ini adalah motor yang keseharian saya pakai. Nanti kita lihat, ini motor kita beli dari baru dan sekarang waktu pemakaian sudah selama 5 bulan. Dan dalam kurun waktu 5 bulan tersebut, motor ini sudah mengalami kendala atau ada kendala yang kita rasakan ya. Apa aja yang kita rasakan? Kita langsung ke unitnya. Oke teman-teman semuanya. Nah, ini dia unitnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini pembelian motor di bulan 9 ya. Bulan 9 tahun 2023. Dan sekarang sudah bulan 2 tahun 2024. Ini kondisi motor sekarang masih kelihatan baru dan sudah berkurun waktu 5 bulan. Tetapi motor ini sudah mengalami atau sudah ada yang saya rasakan ya. Yang saya rasakan di motor ini, yang pertama motor ini top speed turun teman-teman. Top speed turun. Biasanya top speed kalau kita geber di jarak lurus bisa nyampe 100 lebih dikit ya. Biasanya 100 lebih dikit bisa di sini nih. Nyampe di angka ya, di huruf 100 lebih, ada yang huruf apa warna merah di sini nih. Nah, biasanya nyampe sini dan bisa lebih, bahkan kalau misalkan jarak lurusnya sedikit lebih panjang. Tapi sekarang ini top speed cuma bisa nyampe di 80 lebih dikit. 80 lebih dikit udah stuck, udah diem, pokoknya motor nggak mau lari lagi. Kemudian yang saya rasakan di sini ada getar teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita hidupin, kemudian kita bawa jalan, taruh kita kaki di sini kerasa, ke kaki itu kerasa ada getaran. Jadi kayak yang dredek gitu, deret gitu. Itu nggak tahu apa kendalanya. Sekarang kita akan cek. Tapi di sini hasil dari yang kita rasakan tersebut, kita prediksi masalahnya ada di bagian CVT. Nah, jadi sekarang saya akan coba buka CVT-nya, kemudian nanti kita lakukan upgrade, langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya motor ini bisa kembali normal ya. Top speednya bisa kembali enak, kemudian derdek dan geternya juga bisa hilang ya. Sekarang kita lakukan dulu pembongkaran biar ketahuan langsung, biar kelihatan langsung apa yang harus kita upgrade di sini. Oke, langsung bongkarkan.
Oke teman-teman semuanya, nah sekarang kita analisa ya. Nah ini dia tampak motor yang sudah kita pakai selama 5 bulan ya. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Tampak di bagian CVT di sini itu kotor ya teman-teman. Yang pertama di bagian CVT itu kotor di sini. Kita lihat ya nih pakai kuas di sini. Nah berarti ini debu sangat pekat sekali di dalam sini ya. Ini bisa jadi debu yang masuk dari luar lewat lubang udara yang ada di bolongan tutup CVT, atau bisa juga dari sisa gesekan antara puli dengan kampas ganda ya. Ini harus kita bersihkan. Kemudian kita lihat di sini untuk as puli ya. Nah, ini as puli, alhamdulillah untuk as puli ini tampak bagus. Ini aspuli bagus, tidak ada oblak sama sekali ya. Ini masih jos, masih kuat. Pokoknya ini nggak ada oblak sama sekali. Kemudian kita lihat di bagian pad untuk CVT-nya. Ini dia. Nah, yang pertama kita lihat di bagian ini ya. Apa ini? Filter. Nah ini filter udara yang berada di dalam CVT. Teman-teman bisa lihat di sini dalam jangka waktu 5 bulan saja ini sudah seperti ini kotorannya teman-teman. Apalagi kalau misalkan teman-teman membiarkan lebih dari 5 bulan tidak servis ini motor. Dan apalagi seperti apa kondisinya kalau ini di bagian filter ini tidak dipasang, karena saya sering menemukan filter ini tidak dipasangkan ya. Ini teman-teman bisa lihat seperti ini kondisinya. Ini sangat tidak bagus sekali, tidak memungkinkan untuk dipakai ya. Kita bersihkan nanti. Kemudian kita cek di bagian ini puli rumah roller. Nah ini puli rumah roller ya. Untuk puli rumah rollernya kita buka, kita lihat. Nah, di sini untuk kondisi tutup dari pulinya masih dalam kondisi baik ya, bagus di sini. Belum ada terlihat perubahan kondisi ya. Ini cuma ada bekas-bekasnya saja. Di sini berarti ini masih bagus ya. Biasanya kalau yang habis itu di sini ada jeglongan. Ini ada jeglongan, tapi ini udah masih bagus, masih layak untuk kita gunakan. Kemudian untuk roller kita cek di sini ya, roller kondisinya seperti apa sih roller dalam jangka waktu 5 bulan, dan ini original bawaan dari pabrik. Untuk roller di sini dalam kondisi kurang lebih 75%. Kurang lebih 75%. Di sini tampak sudah ada gerusan seperti ini. Nah, ya. Sudah tampak ada gerusan seperti ini. Pantesan ini terasa sekali ada getaran apabila motornya kita hidupin dan pas mau jalan atau pas lagi jalan di RPM rendah, di RPM 40 maksudnya di speedometer 40-50 terasa getar di kaki. Ya, ini pengaruh dari roller ini. Berarti roller ini harus kita ganti. Tuh, ini udah peang ya. Berarti roller ini harus kita ganti. Roller ini harus kita buang dan ganti pakai yang baru. Oke. Kemudian lihat kita kondisi di rumah rollernya. Untuk puli rumah roller di sini kita cek, kita lihat ini masih kondisi bagus teman-teman. Belum ada perubahan. Ini cuma kotor. Kalau kotoran betul sekali. Ini kotorannya sangat pekat sekali teman-teman ya. Aduh, sorry. Ini kotoran sangat pekat sekali di sini, sangat penuh sekali. Ini sisa gesekan ya. Ini harus dibersihkan. Kemudian kita lihat di bagian tampak muka depan di sini untuk bermainnya timing bell naik dan turun. Di sini kita raba saja ya. Kalau kita raba di sini ada nut atau jeglogan di sini, itu harus kita ganti. Tapi ini masih dalam kondisi bagus. Berarti dalam kurun waktu 5 bulan puli rumah roller dalam pemakaian full, karena motor saya ini pemakaian full tiap hari nggak pernah berhenti, ini masih dalam kondisi layak pakai ya. Oke, untuk rumah roller bisa layak pakai, masih untuk digunakan lagi. Terus kondisi dari Bosch
rumah roller. Ini bushingnya ya. Ini bushingnya masih dalam keadaan bagus, belum ada kecacatan di sini. Cuma yang terjadi itu kotor juga. Kalau kotor ini hal yang biasa ya, kita harus bersihkan. Kemudian, nah ini nih, ini penyebab dredeg nih, motor dredeg ya. Kalau misalkan kita mau jalan, pertama awal mula kita jalan atau nemu polisi tidur, motor suka kerasa dredeg. Kalau digas dibuka itu dredeg. Nah itu jadi di sini kendalanya. Di sini terjadi penumpukan kotoran teman-teman. Sepintas kalau dilihat nggak ada ya. Tetapi kalau kita raba pakai jari saja di sini, terus kita tarik di sini, tuh, ini kotorannya keluar. Nah ini kotorannya keluar, tuh. Nah inilah yang mengakibatkan dredeg ya. Jadi terjadi gesekan antara puli ini dengan kampas ganda ini teman-teman. Dan karena kondisinya kotor di sini, itu akan terjadi dredeg. Dan biasanya di sini juga kondisinya udah kurang bagus. Biasanya ada kondisi-kondisi. Nah ini kondisi seperti ini kondisinya kayak yang kurang rata ya, kayak yang kurang rata tuh, di ujung-ujungnya juga terlihat kurang rata karena memang terjadi penumpukan kotoran dan perputaran puli di sini itu kurang stabil, dan itulah yang mengakibatkan dredeg. Ini juga nanti kita akan bersihkan ya. Kemudian kalau misalkan urusan top speed, kalau top speed itu tadi dari roller juga bisa, dari sini juga. Ini kan kalau misalkan lagi di gaspol ini mencengkram ya, ini mencengkram karena kondisinya kotor di puli ini, jadi mencengkramnya kurang bagus. Alhasil ini slip. Karena terjadi slip, terjadi putaran yang slip di sini, jadi tenaga yang dihasilkan mesin untuk disalurkan ke roda itu kurang bagus. Nah, jadi top speednya kurang bagus, dan itu akan berakibat ke top speednya lemah, turun ya teman-teman. Oke, jadi mungkin itu teman-teman kondisi 5 bulan dari motor yang sudah kita gunakan. Jadi langkah-langkah yang harus kita yang harus kita lakukan di sini tuh, yang pertama clearance, pembersihan di bagian ruangan CVT ini, dan tadi kita harus mengganti roller ya. Roller ini kita harus ganti karena ini sudah terlihat sekali, sudah harus kita alami penggantian. Jadi dalam waktu 5 bulan ini roller di motor Matic khususnya ya, itu harus mengalami penggantian lah. Kalau motornya tiap hari pakai nonstop ya. Kalau memang teman-teman harus atau mau kondisi dari motornya seperti motor baru lagi, ya harus alami penggantian lah. Karena ini bukti real ya. Tuh seperti ini. Sudah penjol-penjol seperti ini semuanya ya. Tuh, oke. Sekarang kita lakukan dulu pembersihan dah. Oke. Bersihkan dulu gaspol. Oke teman-teman semuanya, untuk tahap membersihkan sudah beres. Di sini kita akan kembali memasangkan. Tetapi sebelum kita memasangkan, di sini saya akan informasikan buat teman-teman ya. Nah di sini untuk fan belt dalam jangka waktu motor 5 bulan dari kondisi baru ini masih layak pakai ya. Kalau kita lihat kondisinya sih masih layak pakai. Tetapi ini di luar dari aturan yang berlaku ya. Kalau kita sebut masih layak pakai itu di luar dari aturan yang berlaku. Sebenarnya untuk penggantian dari fan belt motor Matic itu ada di kisaran 20.000 km sampai 30.000 km. Tetapi itu tergantung dari jarak pemakaian juga, tergantung dari pemakaian motor juga ya. Jadi kalau memang kondisi masih layak pakai dan masih bisa digunakan, nggak apa-apa kita gunakan lagi. Tetapi jangan kelewatan juga ya. Kalau misalkan kondisinya sudah tidak lentur lagi seperti ini, kondisinya sudah tidak fleksibel lagi, itu harus diganti karena itu menandakan karet BB-nya sudah keras dan itu bakal putus nanti di tengah jalan, dan itu sangat repot sekali. Kemudian untuk penggantian roller, di sini roller saya masih menggunakan roller yang original, beratnya itu yang 12 gram untuk Mio M3 ya. Mio M3 itu standarnya tuh 12 gram. Tetapi di sini saya informasikan buat teman-teman semuanya, apabila motornya ada yang mau akselerasinya bagus, dalam artian stop and go untuk bawah-bawahnya, motornya atau rollernya bisa diturunkan
2 gram atau 3 gram dari standarnya. Bisa pakai 9 gram, bisa pakai 10 gram. Itu untuk digunakan biasanya di dalam kota itu bagus, cocok ya. Jos, pokoknya dalam kondisi motor standar ganti pakai yang 10 gram atau 9 gram motornya pasti bakalan jos ya. Tetapi kalau misalkan ini dipakai seperti saya saja, kalau saya sih di sini daerah konstruksi jalannya itu ada turunan, ada tanjakan gitu kan. Jadi tidak terlalu pendek juga dan tidak terlalu panjang juga. Dari saya memilih untuk menggunakan yang original saja, yaitu 12 gram untuk originalnya Mio M3. Oke teman-teman, kita kembali saja ke pemasangan seperti tadi awal kita pembuka dan kita akan memasangnya. Lalu kita nanti akan rasakan apakah motornya memang ada perubahan seperti baru lagi atau tidak. Kita lihat saja. Oke teman-teman, tahap dari servis motornya sudah beres. Tahap clearance, terus penggantian part dan koreksi dari part-part yang sudah kita pakainya sudah selesai. Sekarang kita tinggal lakukan pengetesan ya. Tetapi karena memang durasi yang terlalu panjang, untuk pengetesan dari motor ini kita lakukan di next video ya. Untuk sekarang kita cukupkan sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.